persalinan operatif atau yang biasa dengan kita sebut seksio sesarea atau operasi sesar adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayi yang berada di dalam kandungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu penyebab operasi sesar. Nah, untuk yang pertama yaitu berasal dari keinginan ibu. Poin-poinnya adalah karena yang pertama, karena trauma. Yang kedua, pengaruh keluarga. Yang ketiga, menentukan tanggal kelahiran. Dan yang terakhir, karena khawatir dengan persalinan normal. Selanjutnya, karena kondisi medis. Nah, untuk kondisi medis ini ada beberapa poin. Yang pertama, karena panggul ibu kecil. Kedua, karena komplikasi kehamilan. Yang ketiga, karena persalinan transversal. Yang keempat, karena penyakit menular di alam ibu. Yang selanjutnya, masalah plasenta. Yang selanjutnya, ketuban pecah. Dan yang terakhir adalah riwayat sesar sebelumnya. Selanjutnya, karena kondisi bayi. Nah, di kondisi bayi ini ada beberapa kondisi nih. Yang pertama, karena kondisi bayi sungsang. Yang kedua, karena bayi kembar. Yang ketiga, karena kelainan kongenital pada bayi. Dan yang terakhir, karena kepala bayi terlalu besar. Selanjutnya kita akan bahas tentang resiko operasi sesar. Nah, kita akan bahas tentang resikonya. Untuk resiko yang pertama yaitu terjadi cedera. Nah, untuk yang kedua yaitu infeksi. Yang ketiga pendarahan. Dan yang keempat pembekuan darah. Dan juga imun bayi menjadi lemah. Dan juga gangguan pada pernafasan. Juga yang terakhir yaitu reaksi obat. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sayatan. Untuk pertimbangan dari bentuk-bentuk sayatannya, kita harus mempertimbangkan pertama, kecepatan untuk mencapai dan melahirkan janin. Yang kedua, yaitu letak plasenta. Nah, untuk yang ketiga yaitu kosmetik. Untuk yang terakhir, persiapan kemungkinan operasi sesar untuk kehamilan selanjutnya. Untuk bentuk-bentuknya, ini dia yang pertama, ini yang kedua, selanjutnya ini yang ketiga, dan ini adalah yang keempat, ini yang kelima, dan ini adalah bentuk terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang perawatan apa aja yang harus dilakukan setelah post sesar. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk yang pertama yaitu analgesia. Apa itu analgesia? Analgesia adalah pemberian 3 jam sekali 75 gram meperidin untuk ukuran wanita tubuh rata-rata. Dan untuk wanita dengan ukuran tubuh kecil diberikan meperidin 50 mg. Dan untuk tubuh yang besar dia diberikan yaitu 100 mg meperidin. Nah, untuk obat-obatan antimedik, nah misalnya protestin itu 20 mg aja biasanya diberikan bersama-sama dengan pemberian preparat narkotik. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, untuk pemeriksaan ini harus dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, untuk yang diperiksa itu tekanan darah, nadi, jumlah urin, serta jumlah darah yang hilang dan keadaan fundus juga harus diperiksa. Nah, untuk yang ketiga yaitu terapi cairan dan diet. Untuk pedoman umum pemberian itu yaitu 3 liter larutan RL. Terbukti sudah cukup selama pembedahan dan dalam 24 jam pertama berikutnya. Meskipun demikian, jika output urin jauh di bawah 30 ml per jam, pasien harus segera dievaluasi kembali paling lambat pada hari ke. Selanjutnya yaitu vesika urinarius dan usus. Kateter dapat dilepaskan setelah 12 jam pos operasi atau pada keesokan paginya setelah operasi. Biasanya bising usus belum terdengar pada hari pertama setelah pembedahan. Pada hari kedua bising usus masih lemah dan harus aktif itu pada hari ketiga. Untuk yang kelima yaitu ambulasi. Pada hari pertama setelah pembedahan, pasien dengan bantuan perawatan dapat bangun dari tempat tidur sebentar. Kurang-kurang
diulang 2 kali pada hari kedua pasien dapat berjalan dengan pertolongan. Nah, untuk yang keenam yaitu perawatan luka. Luka insisi diinspeksi setiap hari sehingga pembalut luka yang alternatif ringan tanpa banyak pressure sangat menguntungkan. Secara normal, jahitan kulit dapat diangkat setelah hari keempat setelah pembedahan. Paling lambat hari ketiga postpartum, pasien dapat mandi tanpa membahayakan luka insisi. Untuk yang ketujuh yaitu laboratorium. Secara rutin, hematokrit diukur pada pagi setelah operasi hematokrit tersebut. Nah, harus segera dicek kembali bila terdapat kehilangan darah yang tidak biasa atau keadaan lain yang menunjukkan hipovolemia. Nah, untuk yang ketujuh yaitu perawatan payudara. Untuk pemberian ASI dapat dimulai pada hari operasi jika ibu memutuskan tidak menyusui. Pemasangan pembalut payudara yang mengencangkan payudara tanpa banyak menimbulkan kompresisi biasanya mengurangi rasa nyeri. Nah, untuk yang kesembilan yaitu pemulangan pasien dari rumah sakit. Seorang pasien yang baru melahirkan mungkin lebih aman bila diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada hari keempat dan kelima pos operasi. Aktivitas ibu seminggunya harus dibatasi hanya untuk perawatan bayinya dengan bantuan orang lain juga.